Menantu Super Sang Dewi. Bab 21 Satu-satunya pemegang saham. Suyan tidak dapat memahami apa yang dikatakan Lin Yang. Dan dalam situasi ini, apa yang dapat dilakukan Lin Yang? Hancurkan semua orang ini. Bagaimana bisa berpikir untuk berakting di film? Dia juga tidak punya kekuatan. Karena dia tidak bisa mengalahkan mereka semua, bagaimana lagi Lin yang bisa mengatasi krisis ini? Dia bernapas dengan keras, berusaha menenangkan dirinya. Tapi itu sulit. Pada saat ini, Lin yang melangkah maju dan berbicara dengan tenang, orang-orang yang menghadiri jamuan makan ini semuanya haruslah investor dan pemegang saham yang terlibat dalam proyek distrik Qingshan, bukan? Oh, Anda, orang udik, masih tahu tentang proyek kami. Apakah kamu tidak tahu seberapa besar proyek kita? Bodoh, mengapa kamu menanyakan hal ini? Apa? Kamu juga ingin berinvestasi? Apakah kamu ingin berinvestasi 100 yuan? Atau 200 yuan? Haha, lupakan sekarang. Kudengar pecundang ini bahkan tidak mampu membayar taksi, dan aku khawatir dia bahkan tidak punya 100 yuan. Hahaha, pengecut, idiot. Para tamu di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Bahkan para pelayan dan staf layanan tidak bisa menahan senyum. Dalam masyarakat ini, selama Anda bekerja keras, Anda tidak akan pernah mati kelaparan. Orang-orang seperti ini yang memiliki anggota tubuh yang sehat tetapi mengandalkan perempuan untuk menghidupi dirinya pantas untuk ditertawakan. Lin yang menjadi bahan tertawaan. Suyan tampak jelek dan menarik lengannya untuk pergi, tapi dia tidak bisa menariknya pergi. Tentu saja bukan hanya pemegang saham, tetapi juga teman-teman saya dari keluarga Ma, Lin Yang. Semua orang di sini tidak dapat diakses oleh orang-orang dengan status Anda. Orang-orang seperti Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk berdiri di sini. Anda harus ketahui status Anda dengan jelas. Bahkan keluarga Su meremehkanmu, pecundang sepertimu. Kenapa kamu bertengkar denganku, Ma Feng? Kenapa kamu? Ma Feng berkata dengan mata menyipit. Saat ini, dia tidak memiliki banyak keraguan. Namun, Lin yang berkata tanpa mengubah ekspresinya, hanya karena saya adalah pemegang saham terbesar proyek distrik Qingshan, saya akan mengusir kalian semua sekarang. Begitu dia mengatakan ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Lalu, hahaha, deru tawa, seperti pot yang meledak, bergema di ruang perjamuan. Para tamu meraung liar, perut tertawa sampai menangis, berguling-guling di tanah sambil tertawa. Tidak ada yang bisa tetap tenang saat ini. Mungkin ini adalah lelucon terbaik yang pernah mereka dengar sepanjang hidup mereka. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu pemegang saham terbesar proyek ini? Hahaha. Aku tertawa terbahak-bahak. Jika kamu pemegang saham terbesar proyek ini, maka aku tetap sponsor proyek. Berhenti konyol. Aku mati. Tuan Ma, mengapa kamu mengundang orang gila masuk? Usir dia keluar. Suyan, kepala suamimu tidak patah, kan? Apa yang kamu inginkan dari hal seperti itu? Bodoh. Jika tuan muda kita Ma tidak memilih, mengapa dia memilih sampah ini? Suyan, menurutku ada yang salah dengan otakmu juga. Hahaha. Ejekan dan ejekan di tempat itu pun meledak. Bagaikan petasan, dan sepasang mata dipenuhi tawa, juga penuh tawa dan hinaan. Wajah Suyan dingin dan tubuh halusnya sedikit gemetar. Dia merasa seperti badut, tapi dia tidak bisa membantahnya. Lin Yang, sebaliknya, masih terlihat tenang. Dia bahkan duduk di kursi dan menyesap anggur merah seolah-olah tidak ada orang lain yang melihat. Kemudian dia merogoh sakunya dan mengeluarkan beberapa kertas terlipat dan menyebarkannya di atas meja. Tawa orang-orang di sekitarnya berangsur-angsur mengecil. Apa ini? Seseorang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Hentikan kontraknya. Lin yang menyesap anggur lagi dan berkata, selama Anda menandatangani kontrak ini, proyek di distrik Qingshan tidak akan ada hubungannya dengan Anda. Mendengar ini, banyak orang kembali tertawa. Tertawa dengan suara keras. Beberapa orang memandang Lin yang seolah-olah mereka sedang melihat 250. Aku butuh waktu lama untuk melakukan ini, tapi orang ini adalah orang yang mengalami keterbelakangan mental. Seorang pria berjas menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Tuan Ma, jangan buang waktu untuk orang seperti ini, usir dia keluar. Kata pria paruh baya lainnya yang menambah berat badan. Kali ini bahkan Su Yan tidak bisa mengerti. Dia menatap Lin yang dengan kebingungan di matanya.
Nenek, bukankah orang ini menjadi gila karena kejutan yang sangat besar? Su Meixin datang dan berbicara dengan hati-hati kepada Nyonya Su. Itu tidak ada hubungannya dengan kami jika kamu menjadi gila. Setelah hari ini, Xiaoyan akan menjadi anggota keluarga Ma. Itu tidak ada hubungannya dengan Lin Yang. Lin Yang harus keluar dari rumah Xiaoyan hari ini. Nyonya Su mendengus. Haha, itu benar. Mulai hari ini, Ma Feng adalah saudara ipar saya. Tuan muda keempat Jiang Cheng sebenarnya adalah saudara ipar saya. Wow, saya bersemangat hanya memikirkan tentang itu. Saat-saat indah akan datang untuk keluarga Su kita. Haha, kerabat keluarga Su sangat bersemangat dan menantikannya. Menurut mereka, mereka berhasil memanjat pohon besar keluarga Ma. Kesuksesan besar menanti. Tuan muda Ma juga mendengar apa yang dikatakan keluarga Su. Sudut mulutnya terangkat, sedikit rasa jijik muncul di matanya, dan dia tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Para idiot ini, tuan muda ini hanya ingin bermain-main dengan Su Yan, dan mereka benar-benar mengira tuan muda ini akan menikahi Su Yan. Haha, bagaimana mungkin seorang wanita yang menikah untuk kedua kalinya bisa menjadi aku? Istriku. Salah jika berasal dari keluarga yang tidak cocok. Tentu saja, kamu tidak bisa mengatakan ini, lagi pula, kamu belum mendapatkan wanita belum. Dia menyipitkan matanya dan berkata kepada Lin Yang, jarang sekali kamu benar-benar menyiapkan kontrak seperti itu. Lin Yang, kamu tidak datang ke sini secara khusus untuk mengakhiri kontrak dengan semua orang, kan? Ya, Lin Yang mengangguk. Hahaha. Tawa itu menjadi lebih intens. Bagaimana Lin Yang bisa mendapatkan kontrak seperti itu? Tidak ada keraguan bahwa kontraknya sepenuhnya palsu. Semua orang akan berpikir begitu. Oke, saya akan tanda tangan, saya akan tanda tangan. Seorang pria botak berjalan ke depan sambil tersenyum, mengambil pena yang ditempatkan Lin Yang di sebelah meja dengan sangat kooperatif, menulis namanya di atasnya, dan kemudian mencibir, Tuan Lin, apakah Anda puas? Tidak buruk. Lin Yang mengangguk dengan anggun, yang berikutnya. Oh, dia benar-benar memakainya. Oke, kalau begitu ayo bermain dengan si bodoh ini. Ayo main. Aku akan melakukannya tanda tangan. Saya akan tanda tangan juga. Saya sangat senang. Suasananya sangat ceria, dan seluruh ruang perjamuan dipenuhi dengan kegembiraan. Su Yan berdiri tak berdaya. Dia tidak bisa memahami perilaku Lin Yang. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Lin Yang benar-benar tidak tahan dengan semua ini dan terstimulasi, menyebabkan pemikirannya menjadi tidak normal. Xiaoyan, kamu benar-benar idiot, apalagi yang bisa kamu hargai darimu. Tuan muda Ma melangkah maju dan berkata dengan penuh kasih sayang, sudah berapa tahun aku mengejarmu? Apa kamu tidak tahu bagaimana perasaanku terhadapmu? Sangat baik, seorang gadis tidak layak disia-siakan untuk pecundang. Kamu seharusnya menjadi milikku, terimalah aku, Xiaoyan. Setelah mengatakan itu, Tuan Ma mengulurkan tangan untuk meraih tangan Su Yan. Tapi Su Yan secara naluriah menarik tangannya dan mundur beberapa langkah. Wajah Tuan Ma menjadi gelap. Yaner, Tuan Su marah. Maaf nenek, Tuan Ma, saya sudah menikah, mohon hormati saya, bisik Su Yan. Dia sangat gelisah. Saat ini, dia sama sekali tidak mendapat dukungan. EBS. P. Tuan muda Ma menyipitkan matanya, cahaya kejam bersinar di pupil matanya. Bagus sekali. Bagus sekali. Su Yan, jangan bilang aku, Ma Feng, tidak memberimu kesempatan. Kamu memaksaku melakukan ini. Ma Feng tertawa marah, melambaikan tangannya dan berkata, lakukan, seret Lin yang cacat ini pergi. Keluar dan patahkan kakinya. Tidak, pukul dia di sini. Di depan semua orang, patahkan kakinya untukku. Ya, Tuan Ma. Dua pengawal datang. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Su Yan menjadi pucat karena ngeri dan segera berhenti di depan Lin Yang, gemetar, Ma Feng, jika kamu berani main-main, saya akan memanggil polisi. Kapan? Polisi ayo, kakinya patah. Tentu saja, saya akan memikul tanggung jawab apapun yang harus saya tanggung. Tetapi bagi saya, ini paling banyak hanya masalah kehilangan sejumlah uang. Apakah saya akan kekurangan uang? Proyek ini telah memberi saya lebih banyak dari 10 juta. Ma Sao berkata dengan arogan. Kamu. Wajah Su Yan memerah karena marah. Selama kamu dengan patuh mengikutiku ke dalam kotak untuk minum, aku akan melepaskannya, kata Pak Ma sambil tersenyum. Su Yan.
Jika kamu tidak datang ke sini, keluarga Su kami akan memutuskan hubungan denganmu. Ni, Su juga berteriak saat ini. Tekanan ganda turun. Su Yan dipenuhi dengan keputusasaan. Tapi saat ini, Lin yang di belakangnya tiba-tiba berbicara. Ma Feng, proyek ini tidak ada hubungannya denganmu lagi. Datang dan tanda tangani, itu hanya kamu. Bodoh. Apakah kamu benar-benar kecanduan bermain? Apa gunanya menandatangani selembar kertas bekas? Apakah kamu benar-benar mengira kamu kecanduan bermain? Orang yang bertanggung jawab atas proyek ini. Kamu pikir kamu ini siapa? Ma Feng sangat marah dan kehilangan kesabarannya. Dia langsung melambaikan tangannya, pukul aku. Ya, dua pengawal segera bergegas. Berhenti. Pada saat ini, teriakan keras datang dari pintu ruang perjamuan. Orang-orang melihat ke samping dan melihat beberapa sosok muncul di pintu. Ketika mereka melihat orang-orang ini dengan jelas, semua orang terkejut. Apakah itu Tuan Ning? Tuan Ning akhirnya tiba. Apa kabar, Tuan Ning? Ayo, Tuan Ning, kita harus minum yang enak hari ini. Para tamu bergegas menghampiri dengan antusias, mengelilingi pengunjung. Hampir terbenam. Tapi, orang yang datang mengabaikannya dan berjalan tepat di depan Lin Yang, membungkuk sedikit dan berkata, Tuan Lin, saya benar-benar minta maaf, saya terlambat. Ketika adegan ini terjadi, nafas semua orang di antara penonton membeku. Mata banyak orang hampir tertuju ke tanah. Apa ini? Kebingungan muncul di benak banyak orang. Tidak apa-apa. Mereka semua sudah menandatanganinya. Sekarang terserah Ma Feng. Suruh dia segera menandatanganinya. Lin yang menyerahkan potongan kertas yang kusut. Orang yang datang mengambilnya dengan hati-hati, lalu berbalik dan berkata kepada Ma Feng, yang tampak terkejut, Ma Feng, tolong tanda tangani. Ma Feng melihat kontrak itu dengan bingung, Tuan Ning, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kontrak ini, apakah ini nyata? Ini adalah kontrak pemutusan yang saya buat dengan tangan saya sendiri. Apakah masih palsu? Pengunjung itu berkata dengan tenang, setelah berdiskusi di antara tim proyek kami memutuskan untuk mengakhiri kontrak dengan semua investor. Kontrak ini memiliki kekuatan hukum. Mulai saat ini, mereka yang menandatanganinya tidak akan ada hubungannya dengan proyek distrik Qingshan. Ma Feng, ini kamu sekarang. Apa? Semua orang menoleh pucat karena terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Ma Feng membelalak. Dia menunjuk ke arah Lin Yang dan berkata dengan gemetar, bagaimana pemborosan seperti itu bisa terjadi pemutusan kontrak? Dan mengapa Anda memutuskan kontrak dengan kami investor? Apakah Anda gila? Tanpa saham kami, keluarga Yuning tidak dapat menyelesaikan proyek ini sama sekali. Anda salah. Pengunjung itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kami memiliki cukup uang untuk memulai proyek ini karena Tuan Lin memberi kami dana dalam jumlah besar. Apa maksudmu? Ma Fengzan bertanya. Artinya sangat sederhana. Pengunjung itu berkata, Tuan Lin yang telah menjalin hubungan kerja sama dengan kami pagi ini dan menjadi pemegang saham terbesar dan satu-satunya dari proyek ini. Anda telah dieliminasi oleh tim proyek. Suara itu berkata jatuh ke tanah, ruang perjamuan menjadi sunyi. Bab 22 seluruh aula terkejut tidak ada yang tahu bahwa pengunjung saya bernama Ning Long, putra tertua dari keluarga Ning. Keluarga Ning adalah penggagas proyek ini. Karena sifat khusus proyek dan status keluarga Ning dalam tim proyek, mereka memiliki kuasa hidup dan mati atas investor. Bahkan jika mereka mengakhiri kontrak, mereka hanya perlu membayar sedikit ganti rugi. Proyek ini sebagian besar merupakan kolaborasi antara keluarga Ma dan keluarga Ning. Sebagai salah satu dari 4 keluarga besar di Jiangcheng, keluarga Ma dipilih bukan hanya karena dapat memberikan dana yang cukup dan investor yang tak terhitung jumlahnya untuk proyek tersebut, tetapi juga karena dapat membantu keluarga Ning menyelesaikan banyak masalah dari wilayah abu-abu dan departemen terkait. Proyek semacam ini harus menangani masalah hitam dan putih. Sulit untuk dilaksanakan tanpa dukungan pasukan lokal. Keluarga Ning bukanlah kekuatan Jiangcheng, jadi tentu saja mereka harus bekerja sama dengan keluarga Ma. Oleh karena itu, Nyonya Su tidak sabar untuk menjilat keluarga Ma. Selama Ma Feng mengangguk, keluarga Su pasti akan terlibat dan mendapat bagiannya. Tapi sekarang, Ning Long benar-benar mengusir semua orang, termasuk keluarga Ma. Apakah dia gila? Dan apa maksudnya? Lin yang menjadi pemegang saham terbesar proyek ini.
Anda bahkan tidak berani melakukan ini dalam mimpi Anda, bukan? Jantung semua orang berdebar kencang. Seorang pemilik usaha kecil buru-buru mengeluarkan pil Suxiaojiusin dari sakunya dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk mencegah serangan jantung terulang kembali. Terjadi keheningan total. Tidak peduli siapa orang itu, mereka semua terkejut dengan kata-kata Ninglong. Tuan Ma, siapa orang ini? Seseorang dari keluarga Su bertanya dengan kaget. Bukankah dia aktor yang diundang oleh Lin Yang? Lin Yang, apakah kamu bahkan menyewa aktor demi akting? Kamu pecundang, apa yang masih kamu impikan di sini? Su Zhangyang dan yang lainnya bahkan tidak menyadarinya. Berteriak dan mengumpat dengan kasar. Tapi orang-orang ini belum pernah melihat Ninglong, Ma Feng pernah. Wajah Ma Feng menegang dan dia berkata dengan dingin, Tuan Ning, apakah Anda serius? Tahukah Anda siapa pria bernama Lin Yang ini? Dia hanyalah menantu dari keluarga kelas 3, dan dia hanyalah seorang laki-laki yang sepanjang hari didukung oleh wanita. Sia-sia. Bagaimana mungkin hal yang tidak berguna seperti itu bisa menjadi pemegang saham terbesar proyek distrik Qingshan? Apakah kamu gila? Tidak hanya Ma Feng yang memikirkan hal ini, tetapi semua orang yang hadir juga berpikiran seperti itu. Banyak orang telah mendengar siapa Lin Yang. Menantu yang tidak berguna. Orang seperti ini tiba-tiba menjadi pemegang saham terbesar proyek distrik Qingshan. Hal paling konyol di dunia. Sekalipun dia memenangkan 10 tiket lotre hadiah pertama berturut-turut, dia tidak akan punya banyak uang untuk diinvestasikan dalam saham, bukan? Lagi pula, proyek di distrik Qingshan melibatkan taman hiburan, akuarium, komunitas kelas atas, dan pusat perbelanjaan besar. Investasi di sini hampir 100 juta. Tidak peduli seberapa kaya Lin Yang, dia tidak akan pernah bisa memakannya sendirian. Tidak. Harus dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di seluruh Jiangcheng atau seluruh provinsi Jiangnan yang dapat mendukung proyek ini sendirian. Sikap Ninglong sangat jelas dan tegas. Dia meletakkan kontrak itu di atas meja. Ma Feng, percaya atau tidak, kontraknya ada di sini. Apakah Anda menandatanganinya atau tidak? Singkatnya, proyek ini tidak ada hubungannya dengan grup Ma. Ma Feng mengambil nafas kencang. EBS. P. Orang-orang yang kebingungan di sekitar akhirnya menyadari keseriusan situasi. Para bos yang menandatangani kontrak semuanya panik. Apakah ini Tuan Ning benar-benar sponsor proyek itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa dia dikeluarkan dari proyek tanpa alasan yang jelas? Saya menginvestasikan seluruh properti saya di dalamnya. Tuan Ning, tolong beri saya kesempatan. Izinkan saya berpartisipasi dalam proyek ini. Tuan Ning, saya tahu saya salah, tolong beri saya kesempatan. Sekelompok bos bergegas untuk memohon. Semua orang di keluarga Su merasa kosong dan tercengang. Apa yang terjadi? Su Bei menelan ludahnya. Nenek, siapa orang itu? Apa yang dia lakukan? Mengapa dia mengatakan bahwa Lin Yang yang tidak berguna adalah pemegang saham terbesar? Su Meixin menoleh dan bertanya pada Nyonya Su dengan gemetar. Nyonya Su benar-benar tercengang saat ini. Meskipun dia belum berpartisipasi dalam proyek ini, dia telah mendengar kata-kata Ninglong dengan jelas. Apa kamu tidak mengerti? Orang ini adalah pendiri keseluruhan proyek, dan sekarang dia telah mengeluarkan semua orang dari proyek tersebut, termasuk Tuan Ma. Hanya karena Lin yang telah menjadi pemegang saham terbesar dan satu-satunya pemegang saham seluruh proyek. Su Tai melirik Lin yang dengan makna yang dalam. Keluarga Su semuanya tercengang. Su Meixin hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Su Gang dan Su Zhangyang tercengang. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Zhang Yuhui di belakang hampir gila, dia adalah sampah tidak berguna yang bahkan tidak memiliki 20 yuan di tubuhnya. Kenapa dia tiba-tiba menjadi pemegang saham terbesar? Dia pasti berbohong kepada kita. Dia adalah penipuan. Zhang Yuhui berteriak. Banyak orang mengerutkan kening. Namun tangisan Zhang Yuhui juga menjadi pemikiran banyak orang. Semuanya sungguh luar biasa. Tapi, Ninglong menulisnya hitam putih di sini, bagaimana dia bisa mempertanyakannya? Tuan Ma, saya minta maaf. Mari kita bekerja sama lagi di masa depan. Melihat Ma Feng tidak menandatangani, Ninglong tidak memaksanya dan hanya membatalkan kontrak. Oke. Ninglong, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu sangat berbakat. Saya, Ma Feng, yakin. Tuan Muda Ma sangat marah hingga wajahnya memerah, dan matanya memancarkan tatapan mematikan. Itu hanya sebuah proyek.
Jika keluarga Ma saya tidak mau makan, saya tidak akan makan. Mungkinkah jika saya tidak melakukan proyek ini seperti milik Anda, keluarga Ma saya akan mati kelaparan? Dari 4 keluarga besar di Jiangcheng tidak selemah yang dibayangkan. Sekarang, kalian berdua, segera keluar dari sini. Tuan Muda Ma menunjuk ke pintu dan berteriak ke arah Ninglong. Dan Lin Yang, keluar dari sini sekarang juga. Keluar dari jamuan pribadiku. Ke Ninglong tetap tidak bergerak. Lin Yang terus duduk di sana dan makan dengan elegan. Su Yan masih shock, tapi dia tiba-tiba bereaksi setelah mendengar apa yang dikatakan Ma Sao. Lin Yang, cepat pergi, aku. Ayo kembali. Pikiran Su Yan kacau, dia tidak bisa menerima pesan kekerasan ini, dia hanya ingin kembali dan tidur nyenyak, bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Tapi Lin Yang tidak bangun. Duduklah. Lin Yang meletakkan pisau dan garpunya dan berkata sambil tersenyum. Su Yanqiu menatapnya dengan mata gemetar. Entah kenapa, dia menemukan bahwa Lin Yang saat ini benar-benar berbeda dari orang yang selalu malas dan lalai di rumah. Meskipun Lin Yang saat ini mengenakan barang-barang warung pinggir jalan yang sangat murah, seluruh tubuhnya kurang dari 200 yuan, tetapi setiap gerakannya, setiap pandangan atau setiap napasnya memiliki kemuliaan yang tak terlukiskan. Dia duduk di hadapan Lin Yang secara tidak sengaja, dan Lin Yang menuangkan segelas anggur merah untuknya. Bersulang, Lin Yang tersenyum tipis. Tubuh halus Su Yan sedikit gemetar, dan dia tanpa sadar mengangkat gelas anggurnya, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Kandungan alkohol dalam anggur merah tidak tinggi, tetapi Su Yan tidak pandai minum. Meski hanya seteguk kecil, rona merah muncul di pipinya, yang membuatnya terlihat cantik. Ma Sao sangat marah dan bergegas, membalikkan meja di depan Lin Yang. Bang! Meja itu jatuh ke tanah, dan makanan serta anggur berserakan di mana-mana. Su Yan sangat ketakutan sehingga dia tiba-tiba berdiri dari kursinya. Lin Yang tenang. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Ma Sao menatap Lin Yang dengan galak, lalu melambaikan tangannya, karena kamu tidak mau keluar, maka aku akan membantumu. Dua pengawal bergegas. Ma Feng, jangan main-main. Ninglong berteriak, ini adalah wilayahku, jadi bagaimana jika aku main-main? Ma Feng berkata sambil tersenyum garang. Meskipun keluarga Ning jauh lebih kuat daripada keluarga Ma, karena keluarga Ning telah kehilangan muka, Ma Feng tidak perlu memberikan wajah apapun kepada Ninglong. Ninglong tampak jelek dan hendak berbicara ketika dia mendengar suara dari pintu lagi. Tuan Ma, sepertinya Anda sudah bertindak terlalu jauh, bukan? Meskipun Anda telah memesan lantai atas sebagai ruang perjamuan, hotel ini bukan milik keluarga Ma Anda. Jika Anda benar-benar ingin mengusir orang, Anda tidak punya kekuatan. Begitu dia mengatakan ini, orang-orang sibuk melihat ke pintu. Tapi saya melihat sekelompok orang lain berjalan mendekat. Pemimpinnya adalah Su Nandong dari keluarga Su. Wajah Tuan Ma berubah ketakutan. Wajah Nyonya Su dan yang lainnya juga pucat dan kaget. Saya melihat Su Nandong memimpin beberapa anggota keluarga Su berjalan di depan Lin Yang, dan Su Nandong memimpin dengan membungkuk. Tuan Lin, Anda kaget? Ya. Lin Yang mengambil serbet dan menyeka mulutnya, apakah keluarga Su Anda pemilik hotel ini? Dua pemegang saham utama hotel ini adalah keluarga Su saya dan keluarga Liu. Kalau begitu, Anda dianggap bos. Izinkan saya bertanya, berapa banyak uang yang dikeluarkan Ma Feng untuk sampai ke lantai ini? 400.000, kata Su Nandong. Saya akan membayar 800.000, dan tempat ini milik saya, kata Lin Yang dengan tenang. Oke. Su Nandong mengangguk, lalu mengedipkan mata ke manajer di sampingnya. Manajer itu mengerti dan segera berjalan mendekat. Tuan Ma, maafkan saya, pemandangan malam kami di lantai paling atas telah dipesan oleh tamu lain. Jika Anda ingin melanjutkan ruang perjamuan, bagaimana kalau saya mengganti ruang perjamuan untuk Anda? Wajah Ma Feng memerah saat dia berbicara. Seluruh penonton merasa ngeri. Apakah orang ini benar-benar menantu keluarga Su yang tidak berguna? Bab 23, jika kamu tidak melakukannya, kamu tidak akan berhenti. Benar-benar menakjubkan. Banyak orang tersentak dan kaget. Siapa Lin Yang ini? Mengapa Su Nandong menyinggung keluarga Ma sampai mati demi dia? Anda tahu, pada level Su Nandong, uang hanyalah angka baginya. Su Nandong berasal dari Nancheng, namun bisnisnya telah sampai ke Jiangcheng, yang membuktikan betapa suksesnya dia sebagai seorang pengusaha.
Pengusaha sukses fokus pada komunikasi. Secara logika, tidak mungkin Su Nandong berselisih dengan keluarga Ma demi uang bagaimanapun. Keluarga Ma adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Jiangcheng, dan keluarga Su dan Ma memiliki hubungan yang baik. Tapi sekarang, Su Nandong meminta Ma Feng mengganti ruang perjamuan untuk Lin Yang. Ini tamparan di wajah Ma Feng. Tuan muda Ma mengatupkan giginya, dan kemarahan di matanya hampir meledak. Apa yang akan dilakukan Su Nandong? Para tamu di sekitarnya menahan napas dan tidak berani berbicara. Bahkan keluarga Su pun tutup mulut saat ini. Tuan Ma, teriak manajer itu lagi. Tapi detik berikutnya, jepret, Ma Feng menamparnya. Manajer itu dihasut hingga jatuh dengan ekspresi sedih. Paman Su, apakah ini benar-benar akan terjadi? Apakah hubungan antara keluarga Ma kita dan keluarga Su benar-benar tidak sebaik pecundang ini? Tuan Ma menggeram dengan gigi terkatup. Xiao Feng, jangan terlalu mendalami beberapa hal. Ingatlah bahwa Paman Su tidak akan menyakitimu, kata Su Nandong. Tampar wajahku untuk pecundang seperti itu dan katakan kamu tidak akan menyakitiku. Jangan lupa, Tuan Su diselamatkan olehku, Ma Feng. Tanpa aku, Ma Feng, Tuan Su pasti sudah lama mati. Lalu, tidakkah menurutmu Lin yang aku kenal Tuan Qin, jadi kamu membantunya menanganiku, kan? Su Nandong, jangan mengira keluarga Ma ku takut padamu. Ini Jiangcheng, bukan Nanchengmu. Ma Feng meraung histeris. Dia adalah tuan muda keempat Jiangcheng. Pernahkah dia mengalami penghinaan seperti itu? Meskipun orang di depannya adalah orang yang lebih tua, dia tidak peduli. Setelah raungan histeris ini, ruang perjamuan kembali sunyi. Su Nandong tidak senang atau sedih. Dia terbiasa melihat angin kencang dan ombak, jadi dia tidak peduli dengan kata-kata sentimental tersebut. Xiao Feng, aku sudah mengatakan bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa aku katakan secara langsung. Aku sangat berterima kasih kepada keluarga Mamu atas masalah orang tua itu. Jika bukan karena ini, aku tidak akan melakukannya. Telah datang jauh-jauh dari Nancheng. Su Nandong merendahkan suaranya. Datang jauh-jauh dari Nancheng. Ingat, aku tidak membantunya, aku membantumu. Su Nandong berkata penuh arti. Napas Ma Feng menegang. Tolong aku. Apa artinya? Mungkinkah Lin yang ini tidak sederhana? Tapi sekarang banyak sekali orang yang menonton, jika Anda berkompromi, maka Anda akan menjadi bahan tertawaan. Tuan, mengapa kita tidak mundur? Seorang anggota keluarga Ma datang dan berkata, "Hah, kalau kamu mundur begitu saja, kemana wajah keluarga Ma kita akan pergi?" Kata Ma Sao dengan marah. Tapi, apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak pergi? Bagaimanapun juga, hotel ini milik keluarga Su. Memang benar keluarga Su punya saham, tapi jangan lupa, ini Jiangcheng. Siapa yang bisa keluarga Su berbisnis di sini? Wajahnya. Tuan Ma menatap Lin Yang, dengan tatapan tiba-tiba di matanya, dengar, saya ingin Anda segera bergegas dan mematahkan semua tangan dan kaki orang tak berguna itu. Ingat, tidak peduli siapa yang menghentikanmu, jangan repot-repot. Pukul aku dengan keras. Aku, Ma Feng, bisa pergi, tapi aku harus membiarkan bajingan ini berbaring dan pergi dari sini. Tuan muda, bukankah kamu menyinggung Tuan Su sampai mati dengan melakukan ini? Tidak mudah untuk menjelaskan kepada keluarga Ning. Mengapa kamu begitu peduli? Ma Feng memelototinya dengan tajam, ini Jiangcheng, dan keluarga Su serta keluarga Ning adalah orang luar. Jika naga yang kuat tidak bisa menekan ular lokal, siapa mereka? Pukul aku, apa konsekuensinya? Aku akan bertanggung jawab, kata Ma Fengdu, dan para pengawal berhenti berbicara. Su Nandong merasakan ada yang tidak beres dan melambai secara diam-diam. Orang-orang di belakangnya dengan cepat berhenti di depan Lin Yang. Namun dia berbeda dengan Ma Feng yang merupakan pengawal profesional. Lin Yang, kenapa kamu tidak membawa istrimu dan pergi dulu? Ninglong merendahkan suaranya. Tidak, sebenarnya, saya berharap Ma Feng bisa melakukan ini. Lagi pula, jika ini masalahnya, saya tidak perlu menunjukkan belas kasihan, Lin Yang tersenyum. Ninglong sangat bingung saat mendengar suara itu. Lin Yang terlihat anggun, kurus dan lemah, mungkinkah dia masih bisa menghadapi preman di sekitar Ma Feng? Situasinya tidak terkendali. Ma Feng telah membawa orang kemari. Ma Feng, apa yang akan kamu lakukan? Teriak Su Nandong. Paman Su, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Ma Feng berkata dengan dingin, pukul aku.
Begitu dia selesai berbicara, para pengawal bergegas mendekat. Ah! Para tamu kaget, berteriak dan mundur. Adegan itu langsung menjadi kacau. Berhenti. Su Nandong meraung dan memimpin seseorang untuk menghentikannya. Ninglong juga membantu memblokir pengawal ini. Tapi mereka tidak bisa menghentikannya, dan seseorang masih mendekati Lin Yang. Pria itu tidak sopan dan langsung memukul wajah Lin Yang dengan tinjunya sebesar kaserole. Lin Yang, hati-hati. Su Yan terkejut dan tanpa sadar bergegas ke Lin Yang. Lin Yang tertegun sejenak, tetapi dengan tatapan dingin di matanya, dia mengangkat tangannya dan bergegas keluar, dengan cepat menyentuh tangan pengawal itu seperti ular berbisa. Dalam sekejap, tinju itu melunak, dan pengawal itu jatuh ke tanah, seolah-olah dia telah kehilangan seluruh kekuatannya. Hah! Orang-orang di sekitarnya tampak bingung. Bagaimana kabarnya? Wang Yu, apa yang kamu lakukan? Cepat bunuh orang itu. Tuan Ma sangat marah. Panggil polisi. Ninglong berteriak pada seorang tamu. Tamu itu langsung bingung. Nenek, apa yang harus kita lakukan sekarang? Keluarga Su juga panik. Tidak masalah, biarkan Tuan Muda Ma yang menanganinya. Nyonya Su berkata dengan tenang, kita harus membantu Tuan Muda Ma bila diperlukan. Tetapi itu adalah keluarga Su. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Su Bei mengerutkan kening dan berkata. Jadi apa? Tidak peduli seberapa kuat keluarga Su, dia tidak ada di Jiangcheng. Jika kita memeluk pohon besar keluarga Ma, apakah kita masih takut dengan keluarga Su? Nyonya Su mendengus. Orang-orang di Su Bei mengangguk. Pada saat ini, bas-bas. Pak Ma, yang hendak meninggalkan rumah sendiri, mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia buru-buru menjawab panggilan itu. Ayah. Di mana ayah? Di seberang telepon terdengar suara Ma Hai, ketua grup Ma. Hotel Jianghua, ada apa? Apakah Lin Yang di sana? Ma Hai bertanya, suaranya sedikit mendesak. Ya, kata Ma Feng kosong. Kamu tidak mempersulitnya, kan? Ma Hai bertanya lagi. Begitu kata-kata ini diucapkan, Ma Feng merasa seperti disambar petir. Siapa Ma Hai? Melihat Ma Feng terdiam, dia langsung mengerti sesuatu. Dasar bocah nakal. Apakah kamu melakukan sesuatu pada orang lain? Ya, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan sekarang, hentikan segera. Lalu minta maaf kepada Tuan Lin, apakah kamu mendengarku? Ma Hai teriak dari telepon. Ayah, siapa yang tidak tahu bahwa menantu keluarga Su, Lin Yang, adalah pecundang? Apa yang kita takuti dari dia lakukan? Berhenti bicara omong kosong. Dengar. Meskipun kamu berlutut di depan Tuan Lin, kamu harus mengambilkannya untukku. Pengampunannya. Apakah kamu mengerti, ayah? Aku akan datang sekarang, kamu tunggu aku di sana. Teriak Ma Hai. Ketika Ma Feng mendengar ini, dia menjadi cemas dan buru-buru berkata, ayah, kamu tidak perlu datang, kamu tidak perlu datang. Sebenarnya, saya sudah meninggalkan hotel. Saya tidak melakukan apapun pada Lin Yang. Benarkah? Benarkah? Lagi pula, Paman Su ada di sini. Yah, dia mengusirku. Kamu tidak berbohong padaku. Bagaimana mungkin? Benarkah? Kalau begitu aku harus berterima kasih pada Lao Su. Ma Hai jelas merasa lega. Tapi kulit kepala Ma Feng mati rasa. Ayo temui aku segera, cepat, teriak Ma Hai dan menutup telepon. Ma Feng menatap ponselnya dengan tatapan kosong, wajahnya sudah sangat jelek. Dia akhirnya tahu bahwa Lin Yang tidak sesederhana yang dia kira. Tapi, kamu ingin meminta maaf kepada Lin Yang di depan banyak orang. Ini benar-benar mustahil, ini bahkan lebih tidak bisa diterima olehnya daripada menyuruhnya tersesat. Apalagi sudah terbalik dan sulit dipulihkan, haruskah kita hentikan sekarang? Tidak peduli apa, jika kamu tidak melakukannya, kamu tidak akan berhenti. Ayo hancurkan Lin Yang ini dulu. Ma Feng mengertakkan gigi dan bergegas menuju Lin Yang. Tapi begitu dia bergerak, dia langsung menyadari ada yang tidak beres. Semua preman itu jatuh ke tanah karena suatu alasan, tubuh mereka bergerak-gerak dan kehilangan kekuatan. Hanya 3 dari mereka yang tersisa bertarung dengan Ninglong dan Su Nandong. Ninglong masih muda dan kuat, dan memiliki kemampuan bertarung yang baik. Dia mengalahkan para pengawal dengan beberapa pukulan atas. Orang-orang yang tersisa diseret oleh penjaga keamanan yang bergegas mendekat. Dalam waktu sesingkat itu, semua pengawal profesional Ma Feng tersingkir. Ma Feng berdiri di sana sendirian, bingung. Bagaimana?
Lin Yang melepaskan Su Yan yang ketakutan. Saat ini, orang-orang Su Nandong datang dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Tuan Lin, seseorang telah menelepon polisi. Mengapa Anda tidak menjauh sebentar dan biarkan kami menanganinya? Begitukah? Saya akan pergi dulu. Kita akan membicarakan Ma Feng nanti. Lin Yang berkata setelah berpikir sejenak. Tuan Lin, Ma Feng sedikit keren, tidak bisakah Anda menyisihkan mereka sekali saja? Su Nandong berkata dengan getir. Awalnya aku tidak memintamu untuk mengambil tindakan, Su Nandong, agar kamu berdiri di sini, aku sudah memberimu wajah. Jangan terlalu khawatir tentang urusanku, kata Lin Yang dengan tenang, lalu meraih tangan Su Yan. Langsung menuju keluar. Su Nandong ragu-ragu untuk berbicara. Ketika Lin Yang membawa Su Yan keluar dari ruang perjamuan, dia menghela nafas. Paman Su, Ma Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apakah kamu sudah menelepon ayahmu? Su Nandong bertanya dengan serius. Ayahku baru saja memukulku. Sungguh. Temui ayahmu dan minta ayahmu untuk menggunakan semua koneksinya dengan cepat. Kalau tidak, aku khawatir tidak akan ada keluarga Ma di Jiangcheng di masa depan. Su Nandong menghela nafas pelan dan mengambil gambar, dia menepuk bahu Ma Feng dan menuju ke dunia luar. Ma Feng membuka matanya dan langsung berubah menjadi batu. Bab 24, Mulut Pria. Pria terburu-buru pergi. Ketika polisi tiba, mereka membawa pergi pengawal yang membuat onar itu. Ninglong juga tidak tinggal lama. Sedangkan bagi keluarga Su, perjamuan ini bisa dikatakan sia-sia. Tapi mereka sudah kebingungan tentang Lin Yang seperti kebanyakan tamu, semua orang menebak-nebak tentang identitas Lin Yang. Satu-satunya pemegang saham. Keluarga Ning dan Su mendukung kami. Bahkan Su Nandong tidak ragu menyinggung keluarga Ma. Siapa ini? Bukankah dia menantu? Tidak sia-sia. Kapan dia punya begitu banyak energi? Tidak ada yang bisa mengetahuinya. Nyonya Su, apakah ini Lin yang benar-benar menantu keluarga Anda? Pada saat ini, seorang pria dengan perut gendut dan wajah berkilau datang dan bertanya dengan hati-hati. Direktur Li, mata Su Bei berbinar. Nyonya Su ragu-ragu sejenak dan mengangguk, ya. Sungguh, haha, Nyonya Su, keluarga Su Anda memiliki naga sungguhan. Menantu laki-laki ini bukanlah orang yang mudah. Dong Li tertawa dan buru-buru mengambil itu dari pelukannya sebuah kartu nama dan menyerahkannya. Nyonya Su sedikit terkejut dan segera mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Nyonya Su, saya dengar saluran penjualan semen keluarga Su Anda belum terselesaikan. Mari kita bicarakan hal itu ketika kita punya waktu. Mungkin kita bisa menjalin hubungan kerja sama jangka panjang. Oke. Nyonya Su adalah sangat gembira dan mengangguk berulang kali. Melihat hal tersebut, para bos dan manajer lainnya pun buru-buru datang untuk menyerahkan kartu namanya. Nyonya Su, ini kartu nama saya. Saya selalu merasa bahwa grup Senghua adalah perusahaan dengan potensi besar. Kita bisa duduk dan ngobrol suatu hari nanti ketika kita punya waktu luang. Tuan Su Bei, apakah Anda masih ingat saya? Terakhir kali Anda datang ke perusahaan kami untuk mencari saya. Saya pikir rencana yang Anda usulkan terakhir kali sangat bagus. Anda bisa datang ke perusahaan besok sore dan kita bisa mendiskusikannya lagi. Nyonya Su tua, ini milikku kartu nama. Tuan Su, halo. Untuk beberapa saat, keluarga Su dikelilingi oleh sekelompok tamu, baik yang membagikan kartu nama maupun berteman. Wajah Nyonya Su yang tersenyum berkerut menjadi sekuntum bunga. Su Bei juga sangat gembira. Kerabat keluarga Su sangat sibuk. Paman, ini. Su Yu melihat pemandangan ini dengan tatapan kosong, sedikit bingung. Mereka ingin terhubung dengan proyek di distrik Qingshan melalui jalur keluarga Su kami. Su Tai menghela nafas. Wajah Su Yu tampak tidak wajar. Jika hubungan antara keluarga kami dan Lin yang tidak buruk, maka kali ini, keluarga Su kami telah bangkit, tetapi keluarga kami memaksa Lin yang pergi. Su Tai menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara serak, kami keluarga Su sepertinya punya melewatkan kesempatan untuk bangkit, dan kesempatan ini sepertinya hanya datang sekali. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak tahu, tapi melihat nenekmu, jelas dia tidak akan melepaskannya. Apa maksudmu? Nenekmu tidak akan pernah menyerah begitu dia merasakan manisnya. Dia ingin Lin Yang dan Xiaoyan bercerai sebelumnya, tetapi sekarang Lin Yang telah menjadi satu-satunya pemegang saham proyek distrik Qingshan.
Dia akan melakukannya, pasti tidak membiarkan keduanya bercerai lagi. Dia bahkan ingin Lin yang melakukan sesuatu untuknya. Bagaimana mungkin? Kecuali Lin yang bodoh. Saya khawatir Xiaoyan tidak akan mendengarkan nenek lagi kali ini. Suyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Dia tidak bodoh, semua orang dapat melihat bahwa keluarga Su melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Memang benar, kelakuan nenekmu hari ini telah benar-benar menghancurkan hati Xiaoyan. Lin yang tidak akan memperhatikan wanita tua ini, tapi ini tidak berarti wanita tua itu tidak berdaya. Dia juga memiliki seorang pembunuh. Apa? Pembunuh? Paman keempatmu. Setelah keluar dari lift di lantai pertama, Su Yan masih dalam kebingungan. Dia menatap kosong ke arah pria di depannya yang sedang memegang tangan kecilnya, matanya dipenuhi rasa asing. Tanyakan saja apapun yang ingin kamu tanyakan. Lin yang sepertinya memahami pikiran Su Yan. Su Yan mengerutkan bibir bawahnya dan bertanya, bagaimana kamu tahu Ninglong? Aku menyembuhkan saudara perempuannya. Baca beberapa buku kedokteran. Bisakah kamu benar-benar menyembuhkan yang lain? Apakah kamu percaya atau tidak? Ya, Luo Qian juga tahu tentang ini. Kepala Su Yan terasa sedikit panas. Apakah Su Nandong di sini karena urusan Tuan Su? Ya, Lin yang mengangguk. Namun kenyataannya tidak demikian. Su Nandong datang ke sini untuk menjadi pembawa damai. Dia datang untuk menyelamatkan Ma Feng, bukan untuk membantu Lin Yang. Karena Su Nandong tahu bahwa Lin Yang tidak membutuhkan bantuan. Ma Feng telah membantu keluarga Su, jadi dia datang ke sini untuk membalas kebaikannya. Dia tahu betapa menakutkannya raksasa yang berdiri di belakang Lin Yang. Lalu bagaimana Anda menjadi penggagas proyek distrik Qingshan? Tahukah Anda bahwa ini adalah proyek bernilai miliaran dolar? Bagaimana Anda bisa memiliki begitu banyak uang? Inilah yang paling tidak dapat diterima oleh Su Yan. Dia adalah manajer keuangan grup Senghua dan mengetahui tentang proyek ini. Sederhana sekali. Ninglong masih membantuku, kata Lin Yang dengan santai. Apakah keluarga Ning sekuat itu? Kepala Su Yan berantakan dan dia sedikit terganggu saat berjalan. Lin Yang tidak punya penjelasan. Keduanya berjalan ke pintu dan dia melirik 918 miliknya. Saat ini masih banyak tamu yang keluar masuk hotel dan mengambil foto dengan ponselnya. Setelah berpikir sejenak, Lin Yang memutuskan untuk melakukannya perlahan. Dengan kepala kecil Su Yan, saya khawatir dia tidak dapat menahan guncangan seperti itu, dan dia juga minum alkohol, jadi dia tidak mengemudi ketika dia minum. Keduanya naik taksi pulang. Su Yan segera berlari untuk mandi. Dia perlu tenang. Lin Yang duduk di sofa dan terus menonton berita dengan bosan. Berdengung. Saat ini, telepon seluler berdering. Lin Yang mengambilnya dan menempelkannya ke telinganya. Bagaimana? Tuan Lin, apakah Anda puas? Sebuah suara menyenangkan datang dari telepon. Terima kasih, kata Lin Yang dengan tenang. Sama-sama. Jika bukan karena kamu, aku dan kakekku pasti sudah lama meninggal. Ternyata orang di ujung telepon itu adalah gadis Xia Yulan yang diselamatkan Lin Yang ketika dia kembali ke Yanjing untuk mengunjungi makam ibunya. Semua ini adalah bantuan rahasia Xia Yulan, dan tujuannya adalah untuk membalas kebaikan Lin Yang. Xia Yulan berasal dari keluarga Xia di Yanjing. Tidak ada keluarga yang dapat mengakar di Yanjing yang dapat dibandingkan dengan Jiang Cheng. Jika keluarga Xia ingin mengambil tindakan, keluarga Ning secara alami bersedia bekerja sama. Su Nandong juga bergegas segera setelah dia mendengar berita itu. Dia di sini bukan untuk menghentikan Lin Yang, tetapi untuk menyelamatkan Ma Feng. Sayangnya, Ma Feng masih melanggar batas. Dengan menyerang Lin Yang, Ma Feng tidak membalas dendam pada Lin Yang, tetapi menamparkan wajah keluarga Xia. Jadi meskipun Lin Yang tidak lagi mengurus keluarga Ma, keluarga Xia tidak akan membiarkan Ma Feng pergi. Su Nandong mengetahui hal ini dengan sangat baik, tetapi dia tidak dapat menghentikannya. Adapun investasi dalam proyek distrik Qingshan, keluarga Xia bertanggung jawab penuh. Dana sebesar itu cukup sulit bagi keluarga Xia, tetapi sebagai keluarga Yanjing, warisan mereka ya, dan mereka bersedia membayar kembali Lin Yang dengan cara ini meskipun dana tidak disediakan oleh Lin Yang, keluarga Xia telah memutuskan untuk menyerahkan 1% sahamnya kepada Lin Yang. Jangan dianggap hanya satu saja, bagi masyarakat awam ini adalah angka astronomis. Bagaimanapun, terima kasih kali ini, kata Lin Yang. Tuan Lin terlalu tidak masuk akal.
Kakek belum pulih, jadi dia mungkin harus merepotkan Tuan Lin di masa depan, kata Xia Yulan sambil tersenyum, tetapi dia merasa sangat gugup setelah mengatakan ini. Seorang dokter ajaib seperti Lin yang biasanya tidak akan menyelamatkan orang. Namun penyakit kakek belum sembuh, jadi dia masih berharap Lin yang bisa mengambil tindakan, jadi dia bertanya ragu-ragu. Dia takut Lin yang akan marah, jadi dia berbicara dengan bijaksana dan menunggu jawaban Lin Yang. Lin Yang terdiam. Nafas Xia Yulan menjadi cepat, dan dia merasa sedikit menyesal, bertanya-tanya apakah dia terlalu mendadak. Tetapi pada saat ini, Lin Yang tiba-tiba berbicara. Oke, hubungi aku jika kamu memiliki pertanyaan di masa depan. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Tubuh halus Xia Yulan bergetar di ujung lain telepon, dan kemudian wajahnya memerah karena kegembiraan. Bagus, bagus. Siapa yang kamu telepon? Su Yan keluar dari kamar mandi setelah mandi. Lin Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Apa yang kamu lihat? Tidak ada. Di mana aku harus tidur malam ini? Ruang tamu. Apa? Kamu masih ingin tidur di kamar? Tidak. Kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan menyentuhku jika aku tidak mau. Mulut pria itu pembohong. Kamu. Pipi Su Yan memerah dan dia ingin mengatakan sesuatu yang lain. Pada saat ini, telepon di atas meja bergetar lagi. Saat dia berjalan untuk mengambilnya, wajah Su Yan langsung menjadi tidak wajar. Tunggu sampai dia menutup telepon. Siapa? Ibu dan ayah. Mereka sudah berada di kereta untuk kembali. Kembalilah ketika kamu kembali, tidak apa-apa, kata Lin Yang. Ibu sangat marah. Su Yan ragu-ragu dan berbisik, nenek sepertinya memanggilnya dan memintanya untuk membawa kita ke rumah tua untuk mencari nenek. Oh. Lin Yang menyipitkan matanya. Apa? Bukankah Nyonya Su masih bertekad untuk menyerah? Bab 25, Keluarga Su yang keras kepala. Su Guang dan Zhang Qingyu tiba pukul 6 pagi. Su Yan berlari ke stasiun untuk menjemputnya pagi-pagi sekali, sedangkan Lin yang masih terbaring di sofa dan tertidur lelap. Ketika Zhang Qingyu bergegas pulang, dia hampir meledak. Lin Yang. Zhang Qingyu berteriak. Lin Yang terkejut dan melompat dari sofa. Setelah melihat orang itu dengan jelas, dia mengusap matanya. Bu, apakah kamu kembali? Kamu masih memanggilku ibu. Zhang Qingyu berkata dengan marah, kamu apa yang terjadi? Biarkan Xiaoyan menjemputku, dan kamu tidur di sini. Kamu merasa sangat nyaman. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah putra tertua keluarga kita? Bu, Lin yang kembali larut malam tadi. Jangan salahkan dia. Su Yan sibuk menasihati dari samping. Dia juga memarahi Lin Yang, tapi dia tidak bisa mentolerir orang lain memarahi Lin Yang. Kamu sangat baik hati. Seperti aku, itu sebabnya kamu menikah dengan pecundang. Kita berdua memiliki kehidupan yang sulit. Aku menikah dengan pecundang seperti ayahmu, dan kamu menikah dengan pecundang seperti Lin Yang. Ini adalah takdir kita. Zhang Qingyu menghela nafas dan tidak bisa menahan untuk menyeka air matanya saat dia berbicara. Su Yan sibuk menghiburnya. Oke sayang, berhentilah menangis pagi-pagi sekali. Ayo cepat. Ibu akan segera menunggu, seorang pria paruh baya dengan rambut pendek dan kacamata berbingkai hitam berkata tanpa sadar di sebelahnya. Ini adalah ayah Su Yan, Su Guang. Dia adalah orang yang jujur dan tidak licik. Dia sekarang bekerja di departemen tertentu dan hanya pegawai biasa. Awalnya, dia seharusnya bekerja di grup Senghua keluarga Su seperti Su Bei dan Su Hui. Dia bertanggung jawab atas bisnis keluarga, tetapi karena karakternya yang jujur dan arogan, Su Bei dan yang lainnya mengusirnya dari perusahaan, dan hanya memberinya dividen yang menyedihkan setiap bulan. Jika Zhang Qingyu tidak begitu kuat, saya khawatir dia akan mengambil semua dividennya. Kurang dari, diam. Di mana kamu punya hak untuk berbicara di sini? Zhang Qingyu menatap ke samping. Su Guang menciut karena ketakutan dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia dikenal sebagai handpicker yang ketat dan seluruh lingkungan tahu tentang hal itu. Zhang Qingyu mendengus, lalu menunjuk ke arah Lin Yang dan berkata, Lin Yang, dengarkan aku, cepat atau lambat kamu dan Xiaoyan akan bercerai. Jika ayah mertuamu tidak memaksamu untuk menikah, menurutmu kamu bisakah memasuki rumahku? Lin Yang tampak tak berdaya. Zhang Qingyu mungkin mengatakan ini berkali-kali. Lin Yang, mohon bersabarlah. Ibuku pasti marah pada rumah nenekku lagi. Su Yan ragu-ragu dan berbisik. Takut. Apa yang membuatmu marah?
Keluarga nenekmu masih berani pamer pada ibumu dan aku. Dari dulu akulah yang pamer pada mereka, tapi mereka tetap berani menudingku. Apa mereka memberontak? Aku. Suara Zhang Qingyu menjadi cemas. Semua naik satu oktav. Dia terkenal mempunyai paras yang baik, dan seluruh lingkungan sekitar mengetahuinya. Ya. Lin yang tersenyum pahit dan mengangguk. Zhang Qingyu terus memarahi. Namun, Lin yang terlalu malas untuk mendengarkan dan baru saja bangun dan menggosok giginya. Melihat ini, Zhang Qingyu memarahinya lebih keras lagi. Namun perlahan dia akan tenang dengan sendirinya. Dia sudah terbiasa, begitu pula Lin Yang. Cepat mandi, dan segera pergi ke rumah nenekmu setelah sarapan. Kali ini, Su Guang bergumam. Apakah nenek memintamu untuk datang dan meneleponku? Lin Yang bertanya sambil menggantungkan kain lap di rak. Nenek menandatangani beberapa kontrak tadi malam, dan hari ini ada tamu terhormat yang datang ke rumah tua itu. Dia bilang kamu harus ada di sana. Wajah Zhang Qingyu menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin. Su Yan, yang sedang memasak mie, menegangkan tangannya dan menatap Zhang Qingyu dengan kaget. Oh. Lin yang mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, apakah keluarga Su makmur? Ada begitu banyak bos dan direktur lama yang datang berkunjung. Wanita tua itu bermimpi bahwa keluarga Su akan bergabung dengan barisan keluarga kelas 1 Jiangcheng. Sekarang tampaknya dia mimpi ini akan menjadi kenyataan. Berhenti mengoceh dan cepatlah setelah makan mie. Zhang Qingyu bersenandung dan berlari untuk mandi. Mereka berdua baru saja turun dari kereta dan harus membereskannya. Su Yan datang membawa mie yang baru saja dimasaknya. Lin yang tidak sopan, duduk dan mulai makan. Orang-orang yang datang ke nenek untuk bekerja sama mungkin ingin menghubungi Anda melalui nenek sehingga mereka dapat terlibat dalam proyek di distrik Qingshan, kan? Su Yan memandang Lin yang sedang makan mie dan tidak bisa membantu tapi berkata. Ya, jawab Lin yang samar-samar. Apa maksudmu, Yunuhu gua? Apa? Itu tidak ada hubungannya denganku. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Nenek sudah berhubungan dengan orang-orang itu. Aku khawatir mereka kontrak sudah ditandatangani. Su Yan tampak cemas. Ku bilang, ini tidak ada hubungannya denganku. Lin yang menelan mie di mulutnya, meletakkan mangkuk dan sumpit dan berkata, sayang, aku harus mengoreksimu. Pemegang saham sebenarnya di distrik Qingshan bukanlah aku. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Ninglong hanya berusaha menyelamatkan muka saya tadi malam dengan mengatakan bahwa saya adalah satu-satunya pemegang saham. Faktanya, saya tidak dapat mengatur proyek di distrik Qingshan, jadi Nyonya Su telah melakukan kesalahan. Ide. Ketika Su Yan mendengar ini, wajahnya menjadi pucat. Tangan yang memegang sumpit juga sedikit gemetar. Dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Lin yang memang akan membantu Su Yan dalam hal-hal tertentu, dan tidak masalah jika dia sendiri sedikit dirugikan, tetapi dia tidak memiliki kewajiban dan tidak membutuhkan hal semacam ini. Lin yang meliriknya dan berkata dengan tenang, saya tidak akan pergi ke rumah tua keluarga Su nanti. Anda bisa pergi ke sana bersama orang tua Anda dan meminta Nyonya Su untuk menutup lubang itu sebelum menjadi terlalu besar. Nah, jika tidak, semuanya akan terjadi menjadi lebih buruk dan ketika keadaan menjadi tidak terkendali, keluarga Su akan tamat. Setelah mengatakan itu, Lin yang menyimpan piring dan sumpit, lalu duduk di sofa dan melanjutkan menonton TV. Su Yan sedikit terganggu. Setelah beberapa saat, suara keras Zhang Qingyu terdengar lagi. Ketika dia mengetahui bahwa Lin yang tidak mau pergi ke rumah tua itu, dia bahkan mengutuk seperti orang yang cerewet. Untungnya, Su Yan menariknya pergi. Mereka bertiga naik taksi dan bergegas menuju rumah tua itu dengan cemas. Lin yang tidak datang, jadi Zhang Qingyu memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada wanita tua itu. Su Yan sedang memikirkan cara menghentikan wanita tua itu. Su Guang terus mengacau. Keluarga Su, apa? Bajingan Lin yang itu tidak datang. Su Zhangyang, yang mengenakan setelan Armani, menjadi pucat dan mendengus, nenek mengundangnya, tapi dia masih berani pamer. Apakah dia akan memberontak? Su Zhangyang berkata tadi malam wanita tua itu menandatangani 7 proyek sekaligus, dan Su Bei mengambil alih 4 proyek. Salah satu dari 4 proyek ini menghasilkan keuntungan hampir 1 juta. Untuk menghadiahi dirinya sendiri, Su Zhangyang memilih Armani dengan harga puluhan ribu yuan di malam hari. Itu benar,
Jangan berpikir dia bisa masuk surga hanya karena dia mengenal keluarga Ning dan keluarga Su. Bagaimanapun, dia masih menantu keluarga Su kita. Su Meixin juga mengeluarkan suara aneh. Tapi Su Yu di sebelahnya berbicara. Meixin, itu tidak baik untuk dikatakan. Lin Yang adalah pemegang saham utama proyek distrik Qingshan. Apa hebatnya pemegang saham utama? Apakah dia lebih tua dari nenek? Mungkinkah dia beruntung sekarang dan bisa mengabaikannya? Para tetua ini, suara Su Meixin naik 1 oktav. Su Yu terdiam. Saat itulah Zhang Qingyu mengetahui apa yang terjadi tadi malam dan terkejut. Baik Su Bei maupun Su Tai tidak datang. Mereka sepertinya keluar untuk menghubungi bos. Hanya junior dari keluarga Su dan Nyonya Su yang ada di sini. Jadi, Yaner, apakah bajingan Lin Yang itu tidak peduli dengan kita? Wajah Nyonya Su juga terlihat tidak wajar. Nenek, sebelum semuanya menjadi terlalu besar dan lubang ini masih bisa dikendalikan, ayo kita tutup dengan cepat. Su Yan tampak cemas, jika kita membiarkan ini berkembang, aku khawatir ini akan lepas kendali. Ini adalah kesempatan besar bagi keluarga Su kita untuk bangkit. Bagaimana kita bisa menyerah begitu saja? Tapi, Nenek, Yaner, tolong berhenti bicara. Masalahnya sudah selesai. Bagaimana nenek bisa menghentikannya? Mari kita bicara tentang itu lagi. Wanita tua itu masih mengetahui karakter Lin Yang. Kebaikan apa yang belum kamu ketahui tentang dia dalam 3 tahun terakhir? Dia memiliki karakter yang lemah, hampir tidak mudah marah, dan tidak bertekad. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia menjadi pemegang saham terbesar, wanita tua itu percaya, ketika keluarga Su kita berada pada saat paling kritis, dia pasti akan bertarung sampai mati. Nenek, apa maksudmu? Lakukan dengan berani, jangan khawatir. Lin yang akan mengambil tindakan. Nenek tidak tahu apa yang dilakukan orang lain. Salah. Saya tidak percaya orang ini hanya akan menyaksikan keluarga Su saya mati. Dia adalah menantu keluarga Su saya. Jika kita keluarga Su sudah tiada, bagaimana dia akan hidup? Nenek, kamu tidak bisa melakukan ini. Su Yan sangat cemas hingga dia hampir menangis. Namun wanita tua itu menutup telinga. Melihat sikapnya, dia tampak seperti diyakinkan oleh Lin Yang. Su Yan dengan putus asa memohon nasihat, tapi semuanya sia-sia. Qingyu, kembalilah dan lakukan pekerjaan ideologis untuk Lin Yang. Aku tahu dia masih mencintai Xiaoyan. Katakan padanya bahwa jika dia berani tidak mengikuti keinginan keluarga suku, biarkan dia segera menceraikan Xiaoyan. Maka dia pasti akan melakukannya. Aku akan menyerah. Baiklah, ibu mertua, kembalilah. Wanita tua itu melambaikan tangannya dan berjalan pergi dengan tongkatnya. Su Yan menatap punggungnya dengan tatapan kosong, seluruh tubuhnya dalam kebingungan.